kembali di KBK, Kepo Bareng Kita. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas topik yang penting tentang servant leader. Bagaimana seorang guru Kristen dapat meneladani Kristus. Nah, kali ini saya Evani Claudia Syuhombing ditemani oleh dua mahasiswi dari UK Petra. Nah, kakak-kakak, boleh dong kenalin diri masing-masing supaya teman-teman yang di rumah juga tahu kakak-kakak ini siapa. Oke, baik Kak Fani, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, perkenalkan nama saya Yanti, saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2025. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Christine Agustina dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 25. Nah, jadi teman-teman udah kenal nih ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas tentang topik kita kali ini. Mungkin saya akan tanya ke Kak Christine terlebih dahulu. Kira-kira apa itu definisi dari servant leader bagi seorang guru Kristen di era modern ini, dan apa sih bedanya ke kepemimpinan pendidikan konvensional gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan tentang arti servant leader. Jadi, servant leader itu adalah seorang pemimpin yang memiliki hati melayani, sama seperti Yesus Kristus yang mengajari kita untuk kita melayani dan bukan dilayani. Dan begitulah juga seharusnya guru Kristen itu memiliki prinsip servant leader ketika mereka mengajar kepada murid-murid. Dan apa yang membedakan dengan guru konvensional itu adalah kalau guru konvensional itu mereka hanya berfokus pada pendidikan secara akademik, artinya mereka hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan fokus pada prestasi siswa. Sedangkan kalau guru Kristen yang berbasis kepada servant leader, dia akan mengutamakan siswa-siswa untuk bisa mengenal Kristus, bisa mengenal Tuhan dalam hidup mereka, seperti itu. Wah, ternyata sangat bermakna juga ya servant leader ini bagi seorang guru Kristen di era sekarang ini. Nah, kira-kira aku mau nanya ke Kak Yanti nih, apa yang menjadi tujuan guru Kristen itu? Nah, yang menjadi tujuan guru Kristen tersebut harus mempersiapkan hati mereka untuk mendidik anak-anak kepada jalan kebenaran yang menuju Kristus. Karena anak-anak itu perlu dididik sejak dini untuk mengenal siapa itu Kristus dan kenapa mereka ada di dunia, apa tujuannya, kenapa mereka bisa berada di dunia ini, begitu. Jadi semenjak mereka masih kecil itu mereka harus ditanamkan dengan pandangan Kristiani, mengapa sih mereka itu ada di dunia ini gitu, untuk apa gitu. Jadi harus menemukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang ingin Kristus kehendaki. Oh, kira-kira prinsip apa sih yang harus dipegang oleh guru Kristen? Boleh dong dijawab sama Kak Christine? Oke, jadi untuk prinsip apa saja yang perlu dimiliki oleh guru Kristen itu, yang pertama pastinya itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan ketika guru itu mengajar, seperti itu. Jadi juga mengajarkan kepada murid bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana Tuhan itu ada di dalam hidup mereka, seperti itu. Terus yang kedua itu juga prinsip memuridkan, artinya melakukan pendekatan kepada murid-murid untuk secara personal gitu ya, supaya mereka itu bisa mengenal diri mereka sendiri dan juga mengenal Tuhan. Kemudian juga menjadi teladan di dalam hidup guru itu. Jadi ketika guru itu mengajar bukan hanya sekedar mengajarkan sesuatu, tetapi juga terlebih dahulu menjadi contoh yang nyata bagi murid-murid gitu. Oh, jadi begitu ya. Sekarang mungkin ke Kak Yanti, kira-kira apa sih yang menjadi praktek nyata dari servant leader ini, dari hubungan timbal balik guru dengan murid yang dapat menciptakan lingkungan yang aman begitu? Oke, baik. Jadi sebagai seorang guru Kristen, kita harus terlebih dahulu mengajak anak-anak itu untuk bisa dekat kepada kita, begitu. Dengan cara salah satunya itu mendengarkan dengan rasa empati. Maksudnya apa? Nah, kebanyakan ya kita lihat di sini anak-anak itu ketika berbicara, ingin mencurahkan isi hati mereka, tidak didengarkan baik oleh si pendengar. Nah, jadi ini kesempatan untuk kita sebagai guru Kristen mendengarkan dengan baik dan memberikan solusi yang baik juga. Bukannya kita malah menyalahkan anak tersebut,
dan memarahi anak tersebut, tetapi mari dengan hati yang lembut juga kita ajarkan kepada anak tersebut apa sih yang seharusnya murid itu lakukan dengan apa yang sesuai kehendak Tuhan ingin mereka lakukan juga. Wah, tapi kadang-kadang guru sudah mencoba melakukan pendekatan seperti itu kepada murid, tapi kadang feedback dari murid itu tuh ada seperti melawan atau tidak suka atau menunjukkan sifat yang tidak mengasihi seperti itu. Kira-kira bagaimana nih Kak supaya guru itu tetap untuk menyalurkan kasih itu walaupun muridnya melawan seperti itu? Oke, kalau menurut saya pribadi, yang pertama guru itu bisa memiliki ya kayak ketabahan dalam hatinya. Dan bagaimana caranya itu? Kalau kita mendapati anak murid kita yang sangat mungkin menyebalkan begitu, tetapi kita harus tahu bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus begitu. Jadi meskipun Tuhan Yesus waktu itu banyak disakiti dan lain sebagainya, tapi Tuhan tetap berusaha untuk menunjukkan kasih-Nya. Begitu juga seharusnya kita berkristen, kita sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita harus bisa juga mengasihi murid-murid kita sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Oh, baik. Jadi kalau bisa menyampaikan tantangan terbesar guru Kristen kepada teman-teman di rumah, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesarnya dan gimana sih cara mengatasinya? Oke, baik. Nah, tantangan terbesar bagi seorang guru Kristen sekarang saat ini adalah melihat anak-anak itu sibuk dengan dunia mereka masing-masing ya, seperti mereka lebih menggunakan waktu mereka untuk bermain handphone daripada membaca Alkitab, mengerjakan tugas, ataupun mendengarkan guru yang sedang mengajar di kelas begitu. Nah, itu kan kita sebagai guru juga butuh kesabaran yang ekstra untuk menghadapi anak yang seperti itu. Nah, jadi cara untuk mengatasinya, kita membimbing anak tersebut, merangkulnya, tidak hanya memberikan nasihat di depan kelas, di depan waktu kita mengajar, tapi kita juga bisa panggil anak tersebut, terus kita berikan nasihat-nasihat dan kita cari tahu mengapa anak tersebut berbuat demikian, cari tahu latar belakangnya mengapa, dan kita juga pelan-pelan membuat anak tersebut sadar bahwa ada yang lebih penting daripada bermain gadget itu. Wah, cukup menyentuh hati ya ketika seorang guru itu gak cuma mengajar tapi juga mendidik, memberikan nilai kehidupan kepada mereka, nilai-nilai Kristiani seperti itu ya. Nah, kakak-kakak, kira-kira kita kan udah bahas banyak nih ya. Kira-kira dari kakak apa yang menjadi pesan kepada guru di luar sana itu supaya mereka juga bisa melihat panggilan mereka walaupun melelahkan atau melewati penderitaan seperti itu? Oke, dari saya tetap setia untuk para pendidik Kristen karena setia itu bagian dari kita melayani Tuhan juga, dan menjadi guru itu juga bukan hanya pekerjaan tapi panggilan dari Tuhan. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada karena Tuhan tahu kenapa kita dipanggil untuk menjadi pendidik Kristen gitu. Tidak ada yang sia-sia. Jadi semuanya itu sudah Tuhan siapkan, dan kita sebagai yang guru Kristen telah dipercayakan untuk menjadi pendidik yang bisa membawa anak-anak kita itu kepada jalan kebenaran, dan kedepannya mereka juga tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oke, saya akan kutip satu ayat, itu ada di Kolose 3 ayat 23 yang dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini pesan saya adalah untuk setiap guru-guru Kristen yang ada, tetap semangat mengerjakan panggilan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Karena percaya setiap apa yang kita lakukan itu tidak ada suatu hal yang sia-sia, tetapi pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi generasi demi generasi gitu. Wah, sangat menyentuh hati. Nah, saudara sekalian, kita sudah berbincang dan terima kasih sudah menemani kita sampai di detik ini. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.